Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Paranita. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas mata kuliah statistik, yaitu melakukan uji Pirate Sample T-Test dan menentukan N-gain score. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk melakukan sebuah eksperimen, membuat sebuah judul eksperimen pengaruh pemanfaatan channel YouTube Marble dengan tema diriku dalam pengenalan konsep gender kepada anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang. Di sini saya juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana pengaruh penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku terhadap pemahaman anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang tentang konsep gender. Yang kedua, apakah penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku dapat meningkatkan kesadaran anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang mengenai peran dan identitas gender? Di sini saya juga membuat hipotesis. H0-nya penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang mengenai konsep gender. Yang HA-nya, penggunaan channel YouTube Marble dengan tema diriku berpengaruh signifikan terhadap pemahaman anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang mengenai konsep gender. Jenis eksperimennya, di sini saya pilih pre-eksperimen, one group, pre-test, post-test design. Oke, kita lanjut kepada datanya. Di sini saya sudah menyiapkan data pre-test dan post-test menggunakan YouTube Marble. Untuk tema diriku, pengenalan pemahaman gender kepada anak usia TKA, mohon maaf. Jadi di sini pertama-tama sebelum mengolah data ini kita melakukan uji Pirate Sample T-Test, kita sebelumnya melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data ini terdistribusi normal atau tidak. Lanjut, seperti biasa kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistik, kemudian Explore. Di sini kedua datanya pre-test dan post-test kita masukkan ke dalam dependent list. Lalu kita klik plot, normality plot with test, kita continue, lalu kita oke-kan. Oke. Sebelum melihat ke tabel normality, kita lihat dulu di sini ada terdapat tabel deskriptif, di mana di sini ada mean, ada median, dan standar deviasi. Di sini post-test dan pre-test dan post-testnya. Ini digunakan nanti untuk kita diperlukan untuk menarik kesimpulan, menarik nilai untuk N-gain score. Lanjut kita ke tabel tes normality. Di sini karena kita mempunyai sampel itu di bawah dari 50, yaitu cuma 18 orang anak, itu kita lihat di tabel Sapiro-Wicks-nya ini. Nilai signifikasinya ini 0,889 untuk pretest dan untuk posttest 0,656. Yang seperti kita ketahui bahwa jika data kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Namun jika di atas 0,05 maka data tersebut terdistribusi normal. Maka data yang kita ambil ini adalah data yang terdistribusi normal. Kita coba copy ke Word untuk memudahkan kita untuk membacanya. Ini adalah hasil dari tes normalitas. Lanjut kita kembali lagi ke SPSS. Karena ini data adalah satu subjek atau kelompok dependen, maka data ini tidak memerlukan uji homogenitas lagi. Kita lanjut pada uji statistik parametrik Pirate Sample T-Test-nya. Kembali kita ke langkah-langkahnya, yaitu kita ke Analyze. Kita klik Compare Mean, lalu di sini ada Pirate Sample T-Test. Di sini pretest kita masukkan ke variabel 1 dan posttestnya kita masukkan ke variabel 2-nya.
Oke, kita lihat di sini ada tabel Pirate sampel di tesnya ya. Kita copy untuk memudahkan membacanya. Nah, di sini juga kita melihat adanya nilai signifikasinya itu 0,00. Kita salin ke Word untuk kita memudahkan untuk menganalisanya. Ya, ini sudah saya siapkan. Berdasarkan output dari tabel ini, Pirate Sample Test ini di atas diketahui bahwa nilai signifikan tadi itu yang tadi kita lihat ini 0,00. Jadi lebih kecil dari 0,05. Pada pretest min juga kita mendapatkan nilainya 60,83 dan post-test minnya itu 72,94. Maka HA diterima dan HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil belajar pretest dan post-test pada anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang dalam pengenalan konsep gender menggunakan channel YouTube Marble dengan tema Diriku. Artinya, terdapat peningkatan kemampuan anak kelompok A3 di TK Negeri Bengkayang dalam pengenalan konsep gender melalui pemanfaatan channel YouTube Marble dengan tema Diriku terlihat pada min post-test lebih besar daripada min pre-test. Lanjut kita akan melakukan N-gain score ya. Oke, di sini sudah ada rumus N-gain score, yaitu skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor maksimum dikurang skor pre-test. Di sini ada interpretasi juga tentang N-gain, tinggi, sedang, rendah. Kita kembali lagi ke SPSS. Yang pertama-tama kita akan mencari data N-gain-nya. Kita klik di transform, kemudian compute variable. Pada target variabelnya, karena pertama tadi di sini di rumus ini skor post-test dikurang pre-test, jadi kita tulis saja post kurang pre. Oke, post kurang pre. Kita masukkan postnya, kita kasih simbol min, kita kasih pre-nya. Oke. Kita oke. Oke, di sini sudah ada hasil dari post kurang pre. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Lanjut, karena yang dibutuhkan selanjutnya adalah skor maksimum dikurang pre. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita compute variabel. Ini tadi kita buat data maksimum kurang pre. Oke, kita masukkan data maksimum yang didapatkan anak itu pada tes ini. Kita lihat di sini ada 79 dikurang dengan nilai pre. Kita masukkan nilai pre-nya. Ini min-nya kita ambil dari sini ya. Oke, lalu kita oke-kan. Nah, di sini ada desimal-desimalnya ya. Kita buang lagi desimalnya. Kemudian yang ini. Lanjut, kita masukkan ke rumus intinya, yaitu kita lihat rumusnya di sini untuk N-gain score-nya itu yang hasil dari ini
Ini kita hapus, ini kita ubah n gain score ya. N gain score ini pos kurang free dibagi dengan maksimum kurang free. Oke. Oke, kita dapatkan nilai di sini. Kita benar ya rumusnya ini ya. Skor kurang free dibagi maksimum kurang free. Karena kita di sini ingin kita rubah dalam persen ya. Untuk memudahkan melihatnya, kita rubah dalam persen. Kita klik analyze, kita transform, mohon maaf, compute variable and persen ya. Lalu ini kita masukkan caranya. Kita pindahkan ini n gain score-nya. Kita pindahkan ke sini. Lalu kita kali 100. Lalu oke. Nah, di sini kita mendapatkan n gain score persennya di sini ya. Ada n gain score persennya. Lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan ini kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, kemudian klik deskriptif. Oke, lalu kita pindahkan n gain score-nya dan n gain persennya. Lalu kita lihat pada tabel deskriptifnya. Oke, ini tabel deskriptif statistiknya ya, untuk memudahkan. Copy. Sini kita lihat, kita baca di sini hasil dari ini. Hasil n gain biasanya diklarifikasikan dalam 3 kategori. Kita lihat di sini 0,6885 ini dapat kita lihat dalam kategori sedang. Ya, dalam kategori sedang saya isikan di sini kategori sedang dengan nilai minnya 0,6885. Oke. Ya, jadi dapat diinterpretasikan bahwa dari hasil n gain diklarifikasikan data kita ini dalam kategori sedang, yaitu berkisar di antara 0,03 sampai 0,07. Sini minnya 0,06, berarti dalam kategori sedang. Sekian untuk uji coba saya menggunakan SPSS untuk melakukan uji Pirate Sample T-Test dan menentukan n gain score. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.